Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahaman nabiyyin wa hibdul mursalin wa ilhal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fi walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat hadirin wal hadirat, bil khusus keluarga besar almarhum Bapak Sidam, yang mudah-mudahan semuanya selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita bisa sama-sama kumpul dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan tawasul, hadiah puji, juga doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga apa yang kita inginkan dan harapkan serta cita-citakan semuanya dikabul dan dijabah serta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji, apalagi alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki di bulan Sa'ban, yang mana di antara keutamaannya sekurang-kurangnya amal ibadah kita dibalas 700 kali lipat. Kalau kemarin tuh Rajab ya 70. Nah kalau sekarang mah 700. Jadi kita ngaji sekali nih kayak 700 kali ngaji. Itu kalau dikali mingguan berapa puluh tahun tuh ya. Tapi jangan gara-gara gitu ngaji sekali doang lagi ya. Justru kudunya dimanfaatkan. Dan mungkin lebih luas lagi, baik itu tentang keutamaan bulan Saban dan amalannya, bahkan artinya ya, itu bisa disimak di YouTube yang judulnya Arti Keutamaan dan Amalan Bulan Saban. Ya tadi saya rilis di Kampung Melayu ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kita kali ini melanjutkan beberapa pekan yang lalu yang sempat tertunda, khususnya tentang syarat wajibnya sholat. Nah, sebagaimana telah kita ketahui, artinya syarat wajib itu kalau semua ada nih pada diri kita, maka itu wajib sholat. Nah, kalau enggak, salah satunya, ini berarti belum ya. Nah, yang lalu semuanya kan ada 3 ya syarat wajib sholat. Dan sudah tersampaikan 1, yaitu Islam. Jadi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, itu wajib sholat. Kalau enggak dosa ya, makanya hati-hati. Nah, sedangkan lawanannya, orang kafir, yaitu nggak wajib sholat, tapi dia itu tetap bakal disiksa nanti di akhirat gara-gara nggak sholat, karena dia dituntut untuk masuk Islam. Itu kalau kafirnya kafir asli. Adapun kalau kafir palsu seperti murtad ya, yang keluar dari Islam, itu tetap wajib sholat.
Tapi nggak sah. Makanya dia mah nanti ketika masuk Islam lagi wajib untuk dikodok. Gitu ya. Nah kalau dia nggak kodok lah katanya kembali ke Islam. Resikonya banyak. Kudu ngodoin ini, ngodoin itu ya. Nah, nauzubillah, dia kalau mati dalam keadaan murtad ya, walaupun tadinya dia rajin ibadah, tetap su'ul khotimah sehingga ketika di akhirat dia bukan lagi masuk ke neraka tapi jadi penghuni. Nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang yang keduanya nih ya. Nah, sebagaimana di sini dikatakan, ini referensinya kitab Fathul Qorib ya. Wasani dan yang kedua al-bulugu itu balik. Tuh, ya, jadi syarat wajib sholat yang kedua yaitu balik. Artinya kalau udah balik wajib sholat. Kalau nggak sholat dosa. Nah, untuk ukuran balik ini sebagaimana di kitab Sapina ya. Kalau laki-laki ada 2 cirinya. Kalau perempuan 3. Nah, apa aja tuh? Laki-laki nih. Kalau dia udah keluar sperma walaupun belum umur 15 tahun itu udah balik. Keluarnya bisa sebab mimpi umpamanya ya. Tuh pokoknya mah sebab apa aja kalau udah keluar sperma itu udah balik. Atau dia belum keluar sperma juga tapi usianya udah 15 tahun. Nah, itu tetap udah balik. Tapi ini 15 tahunnya ngitungnya pakai tahun Hijriah, jangan Masehi. Makanya walaupun umpamanya akte ya lahir itu pakai tahun Masehi, nggak ada juga kan ya. Yang namanya akte umpamanya pakainya pakai tahun Hijriah. Nggak ada kan? Dan segala-galanya gitu, formal-formal itu ya, pakai Masehi kan, tapi di rumah mah kudu punya catatan tuh. Ya tentang lahir anak itu tahun Hijriahnya. Tujuan apa? Nanti untuk patokan ciri balik dengan usia 15 tahun gitu ya. Nah, sebab itu dalam setahun itu bedanya 11 hari. Kalau 15 tahun itu hampir 5 bulan gitu ya. Jadi kalau menurut tahun Masehi mah baru balik, padahal mah menurut tahun Hijriah mah udah 4 bulan lebih balik gitu ya. Gitu. Jadi baliknya. Nah, kalau perempuan satu lagi ditambah. Apa tuh? Head. Ini sama sama keluar sperma. Jadi walaupun belum umur 15 tahun dan belum keluar sperma, tapi udah head. Seperti usia 10 tahun ya, itu tetap udah balik juga. Jadi kalau perempuan 3 ya. Nah, jadi kesimpulannya ya, syarat wajib sholat yang kedua adalah balik. Jadi kalau dia udah balik wajib sholat, kalau enggak dosa, bahkan dosa besar, nauzubillah. Nah, makanya nih, bagaimana kalau dia itu belum balik? Fala tajibu, maka tidak wajib ala sobi atas anak-anak laki-laki, wasobiyatin dan anak perempuan. Jadi kalau anak-anak yang belum balik nih, baik laki-laki maupun perempuan itu belum wajib sholat. Jadi nggak sholat juga nggak dosa dia mah. Karena belum balik, gitu ya. Tapi awas, jangan mentang-mentang belum wajib sholat, ditepinin aja istilahnya, dibiarin aja, disebodohin aja. Nah, di sini lakin yuk maroni ya. Tetapi tuh anak kecil yang belum balik, baik laki-laki maupun perempuan, itu kudu diperintah biha sholat pada sabisinina setelah usia 7 tahun. In hasolat tamizu, kalau memang sudah hasil tamis biha dengan sebab usia 7 tahun. Jadi memang anak kecil yang belum balik baik laki-laki maupun perempuan, dia belum wajib sholat, enggak dosa, enggak sholat juga. Tapi bagi orang tuanya nih, itu wajib nyuruh ke anaknya laki-laki maupun perempuan yang belum balik setiap waktu tuh kalau udah umur 7 tahun. Pokoknya mah jangan kita bosan-bosan ya. Jangan bahasanya, lah dia mah disuruh juga. Nggak mau. Ini mah dia mau sholat mau kagak nggak dosa. Kewajiban orang tua nyuruh setiap waktu. Dur johor, suruh sholat. Dur asar, suruh sholat dan seterusnya.
Sekali lagi, kewajiban nyuruh. Anak mah mau sholat mau kagak, memang belum wajib, nggak dosa. Begitu ya. Jadi jangan bahasanya, lah bosan, ataupun nggak tega. Terutama ketika subuh ya, anak lagi sedang enak tidur, jangan gitu. Itu kewajiban nih. Kalau sudah tambi itu pun, artinya tambi itu apa? Jadi nih, dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa mandi sendiri tuh. Itu ukurannya tamyiz ya. Ya makanya dia, pokoknya bisa ngebedain yang baik dan yang buruk tuh. Kalau makanya walaupun dia udah 7 tahun, tapi makannya masih disuapin, minumnya masih dipinumin. Itu belum tamyiz. Belum juga wajib disuruh sholat ya. Tapi biasanya kalau memang dilatih dari kecil mah insya Allah. Nah itu ya. Itu kalau 7 tahun wajib disuruhnya setiap waktu. Nah sekarang bagaimana? Kalau nih dari 7 tahun nyuruhin sholat ke anak sampai 10 tahun. Tapi belum juga dia mau sholat. Nah di sini wayudrobani. Nah si anak kecil yang belum balik baik laki-laki maupun perempuan ya. Itu wajib kudu dipukul ala tarkiyah sebab meninggalkan sholat bada kamali asri sinina setelah sempurna usia 10 tahun. Itu jadi kalau udah umur 10 tahun nih yang belum balik ya, laki-laki maupun perempuan, udah disuruh nih dari umur 7 tahun setiap waktu padahal mah. Tapi dia ninggalin nih sekarang, belum sholat juga. Nah itu mah yang wajib bukannya nyuruh lagi, tapi mukul. Mukul ya, asal mukulnya hati-hati, jangan istilahnya pakai alat yang membahayakan. Entarnya bisa-bisa gara-gara itu kelenger lagi ya. Cukup pakai lidi, sebab ini mah tujuannya bukan penyiksaan, tapi peringatan gitu ya. Makanya kenapa nih anak kecil padahal belum wajib sholat, tapi wajib disuruh, bahkan kalau udah umur 10 tahun mah itu bukan disuruh lagi, tapi dipukul ya. Apa tujuannya? Supaya biasa. Jadi kalau dari kecil dia itu biasa sholat, mudah-mudahan kesononya nanti dia enggak berat lagi. Gitu ya. Dan diharapkan anak itu soleh-soleha. Ya kan yang namanya sholat begini. Kalau bagi yang biasa sholat, itu yang berat ninggalin ya, betul. Jadi perasaan gimana ya? Kalau yang biasa sholat. Tapi sebaliknya, yang enggak biasa sholat, begitu sholat, beratnya ya. Jadi bagaimana kebiasaan? Makanya itu ya mudah-mudahan karena dari kecil ini benar-benar ya disuruh, bahkan ketika udah 10 tahun dia sempurna di hitungan tahun Mas Hijriah juga ya, sama ya, Hijriah juga. Itu dia udah gedenya terbiasa gitu. Nah, jadi itu tuh amanat anak itu ya. Jadi jangan, ini mah kadang-kadang kalau giliran anak itu disuruh sesuatu nggak mau mah sampai dimarahin, sampai dipukulin ya. Nggak sekolah juga, waduh itu ya, dimarahin, dipukulin. Giliran nggak sholat sebodoh aja. Termasuk giliran nggak ngaji itu ya. Jadi salah ini, salah didik gitu ya. Kudunya tuh kalau yang mau serius mah itu tuh tentang sholat ibadah ya. Terlebih lagi dasarnya yaitu ngaji gitu ya. Jadi yang selama ini gara-gara disuruh ke warung nggak mau, dimarahin, dipukul. Gara-gara sekolah nggak mau, dimarahin, dipukul. Itu salah. Itu kalau mau dipukul ini nih yang nggak sholat, yang nggak ngaji gitu ya. Emang kadang-kadang kita mah ini sih kalau buat bayaran juga nih ya. Kalau giliran buat sekolah mah dibelain itu. Kadang-kadang ayam ngerem juga dijual. Giliran ngaji ya. Iya. Katanya ngaji sih bayaran. Itu kadang-kadang ya sangat disayangkan ya. Nah, jadi itu yang kedua, syarat wajibnya sholat adalah balik. Makanya enggak wajib yang belum balik untuk sholat, tapi tetap bagi orang tuanya wajib untuk nyuruh setiap waktu kalau udah usia 7 tahun hitungan tahun Hijriah. Bahkan kalau udah usia 10 tahun belum sholat juga dengan hitungan tahun Hijriah, itu bukan nyuruh lagi, tapi mukul. Asal mukulnya jangan pakai alat yang membahayakan, cukup pakai lidi, sebab ini mah hanya sekedar
peringatan ya, supaya dia biasa dari kecil ya. Nah kemudian yang ketiga yang terakhir, wasalisu, dan yang ketiga al-aklu, yaitu berakal. Tuh, jadi yang ketiga syarat wajibnya sholat adalah berakal. Normal ya, nggak gila ya. Tuh, makanya kalau pengen nggak disebut gila ya, itu harus sholat. Iya, kalau pengen nggak sholat berarti gila, nauzubillah ya. Tapi nggak senang itu ya. Orang yang nggak sholat disebut gila, ya orang yang nggak sholat gitu disebut gila, nggak senang itu ya. Iya. Padahal mah itu dia. Mestinya kalau memang dia berakal nggak gila, sholat ya. Sebab itu kewajiban. Iya. Nah jadi itu ya. Nah karena yang namanya berakal itu adalah merupakan salah satu syarat wajib sholat, makanya pala tajibu, maka tidak wajib sholat ala majnunin atas orang gila tuh. Jadi kalau orang gila nih karena akalnya itu nggak normal ya, nggak berakal lah, itu nggak wajib sholat. Tapi awas, gilanya nggak disengaja. Emang gila ada yang disengaja? Ada. Jadi nih ya, kalau memang gilanya nggak disengaja, ya begitu aja ya. Dia nggak sholat nggak dosa, nggak puasa nggak dosa. Pokoknya segala perintah yang nggak dijalani nggak dosa dia. Tapi kalau memang gilanya sengaja, tetap dosa. Contoh, emang yang gila sengaja itu gimana? Gini, tahu yang namanya narkoba itu memabukkan, bahkan menghilangkan akal ya. Banyak kan yang gila gara-gara narkoba ya. Dikonsumsi, bukan mabuk lagi, sampai hilang akal gila. Tuh, gila yang kayak begitu sengaja, sepanjang dia nggak sholat, nggak puasa, dan kewajiban yang lain nggak dikerjakan, dosa dia tuh ya. Makanya ketika baik nanti yang itu wajib dikodoin ya. Nah itu banyak ya contohnya tuh. Ya bahkan ada nih tetangga kampung ada ya, itu gara-gara gitu nyampe sekarang belum baik. Udah puluhan tahun ya. Iya, makanya disinilah kewajiban kita ngejaga akal. Nah, akal itu bukan buat dirusak ya, tapi untuk digunakan ya, terutama kita untuk memahami hukum-hukum Allah, guna kita terapkan di dalam ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah ya kesimpulannya 3 syarat wajib sholat. Di sim 1 adalah Islam. Makanya kalau orang kafir asli nggak wajib sholat, tapi tetap dia ini bakal disiksa. Sedangkan kalau orang murtad mah karena kafir palsu itu tetap wajib sholat, tapi nggak sah sholatnya, makanya nanti wajib qada. Nah yang kedua tadi adalah kudu udah balik ya. Jadi kalau belum balik dia nggak wajib sholat, berarti nggak dosa, tapi tetap bagi orang tuanya wajib nyuruh setiap waktu kalau udah 7 tahun dan usia dan sudah tamyiz ya. Dan 7 tahun itu tahun hijriah. Bahkan kalau udah umur 10 tahun itu bukan lagi nyuruhnya, tapi mukulnya ya. Asal mukulnya jangan membahayakan, sebab ini mah hanya peringatan supaya dia terbiasa ya. Dan yang terakhir tadi adalah syarat wajib sholat yang ketiga, berakal tuh ya. Jadi kalau orang yang nggak berakal gila itu nggak wajib sholat, nggak dosa asal gilanya nggak sengaja. Adapun kalau sengaja tetap itu dia wajib sholat tapi nggak sah ya karena gila tetap ya. Nah mungkin itu aja ya, takut ntar ada yang perlu dipertanyakan. Ya, dipersilakan. Mungkin cukup demikian dan sekian dulu. Mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.